Password. Dari sekian banyak password yang bocor, sebagian bisa dibaca secara langsung, kayak yang terjadi sama data breach RockU di tahun 2009. Dan mungkin password yang kamu pakai sekarang termasuk di sana. Nah, sesuai judul, pertanyaannya bukan soal hacker, tapi soal orang yang buat sistemnya alias developer. Dan kalian pasti pernah lihat pesan kayak gini. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya mereka bisa nggak sih lihat password kita? Jawabannya nggak sesimpel itu. Or is it? Ambil contoh sosial media my favorit gue, Facebook. Tapi ini juga berlaku ke sosial media apapun atau e-commerce atau media lain yang punya autentifikasi. Ketika kamu buat akun dengan mengisi email atau username dan password, data itu bakalan dikirim ke server dan disimpan ke database. Database ini basically kayak table, nama disimpan di kolom nama, email di kolom email, dan password di kolom password. Dan yang mengontrol database ini, ya developernya. Jadi developernya bisa lihat password kita gitu? Ya tergantung developernya lagi. Di awal-awal internet, developer nyimpan password apa adanya alias plain text kayak gini. Jadi kalau ada developer yang buka database-nya, ya bisa dilihat password semua orang secara langsung. Dan kalau database-nya bocor, hacker nggak perlu effort banyak untuk ngehack akun kita. Ini kayak yang terjadi sama data breach RockU di 2009. Lebih dari 32 juta password bocor dalam plain text yang bisa langsung dibaca. Dan data RockU.txt ini bisa kamu download buat dictionary attack. Siapa tahu dari kalian ada yang mau jadi hacker? Oke, manusia belajar dari kesalahan. Mungkin kamu mikir, kenapa nggak passwordnya dienkripsi aja? Enkripsi itu sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk password. Alasannya simple. Enkripsi itu reversible, bisa di-decrypt atau dikembalikan data aslinya. Dan untuk decrypt butuh yang namanya encryption key. Dan key itu disimpan di server yang sama. Kalau servernya bocor, key-nya ikutan bocor juga. Jadi hacker tinggal pakai key-nya aja buat decrypt passwordnya. Jadi, kita butuh sesuatu yang nggak bisa dibalik. Di tahun 1960-an, Morris dan Thomson punya masalah ini. Ada glitch waktu login di komputer MIT CTSS. Ketika login, seluruh file yang isinya password malah ikut terprint. Dan tentu, ini jadi masalah. Maka dari itu, mereka menciptakan crypt. Daripada nyimpan password mentah-mentah, komputer bakalan nyimpan password yang sudah di-hashing sama rumus satu arah matematika. Hashing itu bukan enkripsi. Waktu masukkan password, yang keluar bakalan string acak, tanpa kunci dan nggak ada cara untuk balik lagi ke password originalnya secara matematis. Contohnya password ini. Setelah diproses, bakalan jadi hash kayak gini. Waktu kita login, itu sistemnya nggak membandingkan password yang kita ketik sama password yang ada di database. Tapi password yang kita ketik akan di-hash dulu, terus hasil hashnya akan dibandingkan sama hash yang di dalam database. Kalau sama, berarti berhasil masuk. Kalau salah, berarti credential error. Nah, dengan cara ini, developer nggak bisa tahu apa password asli kita walau dia lihat hashing dari password itu. Karena dengan rumus satu arah tadi. Tapi, kalau ada dua user yang pakai password sama, misalnya 1234566, hasil hashnya bakalan sama. Jadi, bakalan gampang ketebak. Dan developer sudah tahu ini sejak lama. Terus, hacker bikin yang namanya Rainbow Table. Database yang isinya ribuan password umum beserta hashnya. Tinggal korek-korek, kalau ada hash yang cocok, ya wassalam. Dan untuk nge-counter ini, Morris dan Thomson menciptakan salt, bukan garam, adalah string random yang di-generate khusus per user. Jadi, sekarang yang diproses buat jadi hashing bukan cuma passwordnya aja, tapi juga bareng saltnya. Contohnya, dua user lagi register akun. Tentu email atau username-nya bakalan berbeda, tapi untuk passwordnya bisa sama. Terus, sistem bakalan ngasih salt yang berbeda untuk ditambahkan ke password mereka. Setelah diproses, hasil hashnya bakalan beda, meskipun original passwordnya itu sama. Sekarang, Rainbow Table tadi jadi nggak guna karena setiap salt itu unik. Saltnya sendiri disimpan di dalam database bareng hashnya. Tapi itu no problem. Walaupun developer tahu saltnya sekalipun, ngembaliin password aslinya tetap aja nggak gampang. Sekarang, dan ini biasa dipakai di banyak aplikasi atau website, adalah algoritma bcrypt atau Argon2. Konsepnya sama aja, password plus salt terus jadi hash. Tapi dengan satu tambahan, yaitu sengaja dibuat lambat by design. Bcrypt contohnya itu punya sesuatu yang namanya cost factor. Biasanya dari angka 10 sampai 13. Angka ini menentukan seberapa berat proses hashingnya. Semakin tinggi, semakin lama proses hashingnya. Jadi ini memaksa server untuk kerja ekstra. Jadinya, kalau hacker atau developer punya database yang bocor atau dicuri dan mau di brute force satu persatu, yang tadinya bisa di brute force jutaan sampai miliaran kali per detik, sekarang turun jadi jauh lebih lambat.
tergantung settingannya juga. Kembali ke pertanyaan awal, apa developer itu tahu sama password kita? Kalau sistemnya dibuat asal-asalan tanpa hashing, ya developer bisa tahu. Tapi kalau sistemnya dirancang dengan benar, pakai bcrypt, salted hashing, dan semua prosedurnya benar, maka jawabannya enggak. Yang mereka tahu itu cuma hashnya. Tapi, walaupun developer nggak tahu sama password kita, mereka punya akses langsung ke database-nya. Dengan ini, developer bisa ubah email, ganti password, hapus akun, ubah saldo, poin, atau aset dalam game atau akun secara langsung lewat database, atau diekspor terus dijual. Password itu ibarat kunci pintu apartemen. Nah, developer nggak butuh kunci itu. Dia punya akses langsung seluruh gedung. Kalau developernya nggak butuh password kita, terus kenapa ada pesan ini tadi? Jawabannya bukan karena ada developer atau tim support yang iseng nanya ke kita, tapi ada orang yang pura-pura jadi developer atau tim support yang nanyain password kita. Dan ini namanya social engineering. Ya, tipe-tipe klasik lah yang biasa kena sama orang tua. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku tim support terus nanyain password kamu, sudah pasti itu sus. Oke, gitu aja. Bye.